قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amma ba'd, kita akan melanjutkan pembahasan tentang tayamum dari kitab Zad al-Mustaqni' fi ikhtisar al-Muqni' karya Syekh Musa al-Hajjawi rahimahullah ta'ala. Dimulai dari perkataan beliau, wa furuduhu mashu wajhihi wa yadayhi ila ku'ihi wa kadha at-tartib wal muwalatu fi hadathin asghar. Fardu tayamum, kewajiban tayamum itu ada 4. Yang pertama, mengusap wajah ya dengan debu. Kemudian yang kedua, mengusap kedua tangan sampai sampai pergelangan tangan sini. Dalam mazhab Hanbali sampai pergelangan tangan sini. Dalam mazhab Syafi'i sampai siku. Jadi orang Indonesia biasanya sampai siku diajarinnya karena mengikuti mazhab Syafi'i. Sementara dalam mazhab Hanbali sampai pergelangan tangan. Kemudian yang ketiga, wa kadza at-tartib, yaitu urut. Wajah dulu baru tangan. Yang keempat, al-muwalat. Al-muwalat yaitu berkesinambungan. Yakni tidak ada jeda yang signifikan antara mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Itu dulu insyaallah kita bahas 4 dari kewajiban dalam tayamum. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya sampai kalimat untuk tayamum, famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usapkanlah oleh kalian wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian dan tangan-tangan kalian dari debu tersebut. Taib, di sini aydikum ya itu tangan, dan tangan itu menyeluruh dari telapak tangan, hastanya sampai sini semua sebenarnya tangan umum. Ini kalimat yang masih umum, aidikum, aidi, yad, yaitu tangan. Namun kenapa di sini dispesifikkan ke ku' atau dibatasi sampai ku', pergelangan tangan saja. Yang mana al-ku' di sini memiliki dalil, atau pembatasan sampai sini punya dalil, ada dalilnya. Taib, pertama perkataan Allah Azza wa Jalla, wa aydikum min, usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian dari debu itu, usapkan dengan debu itu. Dikatakan oleh para ulama, al-yad idza utliqat fal muradu biha al-kaf. Ini dalil pertama, indikator pertama, yaitu tangan jika dibebaskan lafalnya tangan gitu aja, maka yang dimaksud sebenarnya telapak tangannya, bukan seluruh tangan. Itu lo coba pikirkan, ketika mana tangan antum, maka orang akan memperlihatkan telapak tangan. Ya. Antum buka pakai apa? Pakai tangan. Oke, berarti maksudnya pakai telapak tangan. Enggak seluruh tangan gitu. Itu dari segi bahasa, dari segi tradisi bahasa manusia, ketika disebut tangan, maka maksudnya ini.
telapak tangan, al-kaf. Contoh lain misalnya dalam dalil was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Nah, tangan yang dipotong bagaimana? Di sini. Enggak semua tangan. Itu sudah maklum ketika dimutlakkan suatu tangan, maka maksudnya adalah telapak tangan. Itu indikator pertama yang menunjukkan bahwasanya mengusap atau tayamum itu kewajiban keduanya adalah mengusap sampai tangan, yaitu sampai ku' saja, pergelangan tangan, pergelangan telapak tangan. Indikator kedua, hadis Ammar bin Yasir. Hadis Ammar bin Yasir yang mana Nabi SAW mengatakan, innama yakfika an taqula biyadayka kadha. Sesungguhnya tayamum kamu itu cukup buat kamu begini. Ya. Kemudian dikatakan bahwasanya beliau SAW menepukkan kedua tangannya ke tanah satu kali, lalu mengusap tangan kiri ke kanan dan punggung kedua telapak tangannya serta wajahnya. Taib. Dan beliau tidak mengusap lengan bawah di sini. Lam yamsah adh-dhira', tidak mengusap lengan. Tapi sini aja. Ya. Taib, berkata sebagian ulama. Jadi ini pendapat mazhab Hanbali bahwasanya tayamum untuk tangan hanya sampai ku' pergelangan telapak tangan ini. Sebagian dari ulama berpendapat bahwasanya at-tayammum itu sampai al-mirfaqain. Mirfaq ini sini nih. Ini ku' namanya, ini mirfaq. Ini kaf, ini zira'. Ini namanya hasta itu ini. Satu hasta berarti ya satu ini. Ini kaf. Ya. Ini namanya zahir al-kaf, ini namanya batin atau batin al-kaf. Ini namanya al-ku', ini namanya zira', ini namanya adud, ini namanya ini namanya mirfaq, ini namanya zira', ini namanya adud. Dalam bahasa semua ini ada nama. Dalam bahasa kita apa? Tangan semuanya gitu. Tangan gitu. Tapi ketika tangan dalam bahasa Arab yad itu dimutlakan apa? Kaf ini. Ya, taib. Dalam mazhab Syafi'i tayamum sampai sini. Ya, tayamum sampai sini. Dalil apa yang dipakai dalam mazhab Syafi'i? Di antaranya diriwayatkan dalam hadis riwayat Ad-Darqutni dan juga Al-Hakim dan lainnya, Nabi SAW bersabda, at-tayammumu darbatan. Lihat ini dalil yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Tayamum itu 2 pukulan. Maksudnya 2 kali pukulan ke bumi untuk mendapatkan debu. Ya, 2 sentuhan di sini. Darbatun lil wajh. 1 sentuhan debu untuk wajah. Wa darbatun lil yadaini idal mirfaqaini. Dan 1 sentuhan debu untuk kedua tangan sampai ke kedua siku. Itu dalil yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Dalil ini diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi dari hadis Abdullah bin Amr. Taib, namun hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Dan hadis ini syadz. Menyimpang, menyelisihi hadis-hadis sahih dalam kriteria atau tata cara tayamum. Dan bahkan dalam hadis-hadis lain, tayamum itu bisa aja cukup 1 kali pukulan untuk wajah dan tangan. Pakai 1 kali pukulan bisa. Dan juga dalam hadis lain yang tadi kita sebutkan, hadis Ammar bin Yasir, itu cukup tangan itu sampai ke ku' ini saja, enggak sampai sini. Maka Allah alam, yang hadis ini dipakai oleh mazhab Syafi'i dan lainnya yang menunjukkan bahwa
tayamum untuk tangan sampai ke mirfaq, yaitu sampai ke siku, itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Terus kemudian yang kedua, dalil yang kedua, pengkiasan tayamum terhadap wudu. Jadi wudu dikiaskan, disamakan, tayamum disamakan seperti wudu. Namun pengkiasan ini ditanggapi oleh ulama-ulama yang hanya membatasi sampai sini, ditanggapi oleh mereka bahwasanya Anda mengkiaskan tayamum untuk tangan dengan wudu untuk tangan, sementara ada nas dalil yang jelas dari hadis Ammar bin Yasir yang menunjukkan tayamum tangan itu hanya untuk sampai sini saja. Maka ini namanya al-qiyas muqabilun nas, yaitu qiyas yang berseberangan dengan dalil. Nah, al-qiyas muqabilun nas bagi ulama ahli usul fiqih ini namanya fasidul i'tibar, yaitu ketika Anda pakai kias padahal nas udah jelas dan kiasan Anda itu menyelisihi nas, maka logika Anda ini cacat logika, fasidul i'tibar, pengkiasan yang rusak. Karena apa? Kalau nas atau dalil itu sudah jelas, maka Anda nggak perlu nyari-nyari sesuatu, nyari instrumen lain yang ternyata menyelisihi dalil. Ya, dan ini biasanya terjadi pada banyak orang. Ya, kita enggak mengatakan bahwa mazhab Syafi'i ini rusak, enggak, bukan begitu. Tetapi mungkin sebagian ulama menganggap hadis yang tadi itu tidak lemah, melainkan sahih. Tetapi yang sahih adalah hadis tadi lemah. Jadi ketika sudah ada dalil, maka enggak usah lagi kita nyari-nyari qiyas yang ternyata qiyas tersebut menyelisihi dalil. Lalu buat apa kita pakai dalil kalau ternyata kita lebih memilih logika yang ternyata enggak logis, logika yang ternyata tidak sesuai dengan dalil. Ya. Contoh nih, misalnya contoh lain ya. Dalil udah jelas bahwasanya kita dilarang memakan maitah, yaitu bangkai. Di antara juga babi, kita dilarang makan babi. Dilarang makan babi. Itu udah nas namanya. Nas itu yaitu secara exactly dalil sudah menunjukkan secara khusus, sudah secara spesialisasi item ini memang diharamkan gitu loh. Namun kemudian ada orang pengen menghalalkan babi dengan cara bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Sesungguhnya Allah taala menciptakan untuk kalian apapun di muka bumi itu buat kalian, halal berarti. Maka dikiaskan dengan penghalalan tersebut bahwasanya babi juga dihalalkan. Maka kita katakan Anda memang pakai dalil juga, tapi ini fasidul i'tibar, logika yang cacat. Anda melogikakan bahwasanya ayat huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, Allah taala menciptakan untuk kalian semua di muka bumi ini sebagai penghalalan untuk segala item, segala hal, termasuk including babi, termasuk including bangkai, termasuk including mungkin binatang yang mati karena tabrakan, karena apa, semua dihalalkan oleh Anda dengan pakai dalil yang tadi. Sementara ada dalil spesifik yang jelas mengharamkan secara langsung item-item ini, yaitu bangkai, babi, dan seterusnya. Maka ketika udah ada dalil spesifik ini, Anda cari-cari dengan dalil-dalil umum dan mengkiaskan penghalalan dengan penghalalan umum ini. Maka ini namanya fasidul i'tibar. Fasid al-i'tibar, yaitu cara berpikir yang rusak. Ya.
Maka kecacatan logika ini kadang terjadi. Ya, sampai kadang di kalangan seorang alim sekalipun, apalagi ahlul ahwa, orang yang mengikuti hawa nafsu. Contoh lain ya. Di Jawa Timur itu lagi rame tentang masalah sound horeg. Ya. Alhamdulillah di Wahana nggak ada sound horeg. Alhamdulillah di Bekasi nggak ada karena sudah ada sound horeg lainnya, yaitu jalanan macet. Nah, itu lebih horeg lagi kadang-kadang. Ya. Tapi kalau di Jawa Timur sound horeg sampai diameternya panjang kali lebar, ya gede kok. Ya, sound sistemnya. Tapi itu diharamkan oleh sebagian ulama yang speak up masalah ini. Namun kemudian mereka, orang yang mencintai sound horeg itu, atau mungkin produsennya atau mungkin petugasnya, mengatakan begini. Jadi menyindir ulama atau menyindir para ustadz. Kalau diharamkan, lah situ juga ceramah pakai sound ini haram juga dong, paham nggak maksudnya? Jadi kan para ulama bilang sound horeg haram. Ya. Lalu mereka merespon, kalau misalnya sound horeg diharamkan, situ kajian juga haram dong, kan pakai sound juga. Lihat di sini. Ya. Kenapa begitu? Ulama yang mengharamkan itu mungkin mengatakan bahwasanya musik itu haram, atau yang diharamkan adalah kelakuan mereka terhadap sound system itu, dengan sound system itu. Namun mereka kemudian mengalihkan dan salah memahami atau belagak salah. Bahwasanya yang diharamkan adalah sound systemnya. Kalau misalnya ini haram, kenapa pakai speaker pas azan? Kalau misalnya ini haram, kenapa kajian pakai ini? Kenapa pakai toa? Kenapa pakai sound system dan semisalnya? Oke, ini kan lucu. Kayak nggak ngerti bahwasanya penyebab diharamkannya bukan alat, tapi perlakuan dengan alat tersebut. Inilah orang-orang ketika salah dalam i'tibar. Salah dalam memperhitungkan dan mempertimbangkan. Ya begitu, ya. Tapi ini tidak sama dengan bagaimana ulama yang berpandangan sampai sini ya. Mereka memang pakai dalil, dan juga walaupun dalil tersebut lebih sahihnya adalah tidak sahih. Kemudian mereka membuat kiasan seperti kiasan terhadap wudu. Dan juga dikatakan oleh sebagian ulama ini bahwasanya kalau mengkiaskan dengan wudu untuk urusan tangan, tayamum, maka ini kias ma'al fariq juga. Kias ma'al fariq itu kias yang tidak apple to apple. Tidak sebanding antara yang dikiaskan dengan yang dikiaskan dengannya. Ala kulli hal, yang lebih sahih wallahu alam bahwasanya ketika antum tayamum hanya sampai sini dari hadis Ammar bin Yasir dengan contoh langsung dari Nabi SAW. Taib. Lalu bagaimana kalau sampai sini? Sampai sini tetap sah karena ini sudah kena. Sampai sini ya tetap sah aja. Karena sini sudah kena gitu. Kemudian wakadat tartib wal muwalatu fi hadatsin asghar. Begitu juga dengan fardu berikutnya, yaitu at-tartib dan al-muwalat. At-tartib yaitu urut, dimulai dari wajah sebelum kedua telapak tangan. Dan al-muwalat berkesinambungan, yaitu tanpa jeda yang memotong. Dalil akan penertiban, yaitu ayat Allah Azza wa Jalla, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Usaplah wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian. Maka ini dimulai dari wajah dan kedua tangan. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis lain atau tema lain, namun bisa masuk di sini, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah kalian dengan apa yang Allah mulai dengannya. Jadi ketika memang Allah Ta'ala mulakan dengan itu, maka mulakan dengan itu.
Taib, kemudian al-muwalat. Al-muwalat berkesinambungan dalam bahasa kita. Yang maknanya kata para ulama, di antara Syekh Utsaimin mengatakan alla yuakhira mashal yadaini zamanan law kanat at-taharatu bil ma'i la jaffa al-wajh qabla an yutahhira al-yadain. Maksudnya berkesinambungan adalah, jadi masalah berkesinambungan berarti kan berterusan gitu kan. Berterusan tanpa ada jeda yang membuat terpotongnya itu. Yaitu maksudnya adalah berkesinambungan, yaitu tidak menunda-nunda antara mengusap wajah dan tangan sampai kalau bersuci itu dilakukan dengan air, maka wajah sudah kering sebelum sempat mengusap tangan. Ini namanya muwalat. Ana ulangi. Al-muwalat dalam wudu, al-muwalat dalam tayamum, artinya berkesinambungan dalam wudu dan dalam tayamum. Nah, ini juga menjadi fikih buat wudu dan fikih buat tayamum juga. Jadi al-muwalat dalam tayamum itu apa? Yaitu berkesinambungan. Artinya tidak menunda-nunda antara mengusap wajah dan tangan. Jadi wajah udah nih usap. Nah, sebelum mengusap tangan ternyata ada jeda. Jangan tunda-tunda, khawatirnya nanti jangan sampai penundaan ini seperti kalau antum bersuci dengan air, wajah dengan air, kemudian wajah ditunda, ya untuk tangan ditunda, ya. Sebelum ke tangan ternyata udah kering duluan itu wajah. Saking ada jedanya antara wajah dengan tangan. Jadi muwalat berkesinambungan di sini adalah tidak menunda-nunda antara mengusap wajah dan tangan sampai seandainya itu dilakukan dengan air, maka wajah sudah kering sebelum sempat mengusap tangan. Begitu. Ini juga dalam fikih wudu seperti itu, ya kawan. Ya, muwalat itu berkesinambungan dalam kewajiban wudu, dalam berkesinambungan itu jangan sampai ya rukun wudu atau kewajiban wudu sebelumnya itu kering duluan sebelum ke berikutnya. Kalau misalnya kita lagi wudu, kumur-kumur, istinsyaq, istithar, kemudian basuh wajah. Tiba-tiba telepon nyala, berdering. Oh, ada yang telepon. Oke, balas dulu sebentar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afwan, lagi wudu ya, bentar lu ini. Oke. Nah, terus kemudian selesai, masih basah enggak? Masih basah. Lanjutin karena masih basah. Beda dengan ada telepon berdering, udah wajah nih, terus telepon berdering diangkat, dimatiin dulu kan kerannya, ngomong dulu, debat dulu, lama gitu, sampai udah mulai agak kering walaupun masih lembab, tapi udah mengering. Ini udah masuk dalam tidak menunaikan al-muwalat, tidak berkesinambungan sehingga harus mengulang wudunya dari awal. Itu maksud dari al-muwalat. Jadi dalam wudu atau tayamum, ketika jedanya itu sedikit antara satu rukun ke rukun berikutnya, satu fardu ke fardu berikutnya, maka ini tidak mencederai perbuatan tersebut sehingga tetap lanjut. Ya. Cuman bergeser doang, ini tetap lanjut, enggak apa-apa. Taib. Dalam pendapat mazhab ini untuk hadas besar, ini kan tadi kan dikatakan untuk hadas kecil harus muwalat seperti ini, ya, hadas kecil harus muwalat seperti ini. Tapi untuk tayamum hadas besar, ya, dalam mazhab ini tidak disyaratkan tertib, tidak disyaratkan muwalat karena keduanya tidak diwajibkan dalam bersuci dari janabah, mandi junub, dan ini pendapat yang resmi mazhab Hanbali. Dalam mazhab Hanbali dibedakan di sini. Kalau misalnya antum tayamum untuk hadas kecil, maka harus tertib, yaitu harus urut dan harus berkesinambungan. Tapi kalau misalnya untuk hadas besar, maka tidak diwajibkan tertib, tidak disyaratkan tertib, tidak disyaratkan berkesinambungan. Ya. Namun sebagian ulama berpandangan bahwasanya tertib atau urut dan berkesinambungan ini tetap menjadi kewajiban dalam tayamum, baik dalam rangka menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, dengan dalil hadis Ammar bin Yasir tadi.
Rasulullah SAW mencontohkan tayamumnya kayak gitu, urut. Ya, secara urut, berurutan, berkesinambungan. Ya, dan juga tidak ada pemisahan dan pembedaan antara hadas kecil dan hadas besar untuk tayamum. Sama-sama, semuanya hukumnya sama. Ya, wallahu a'lam. Jadi wallahu a'lam, yang lebih sahih adalah tertib, ya, itu tetap wajib. Urut tetap wajib. Wajah dulu, kemudian telapak tangan. Nah, itu tetap wajib. Mau yang junub ke, mau yang haid ke, mau apa, tetap wajib. Mualat yang lebih sahih juga tetap wajib. Tetap harus. Ya, itu yang lebih sahih, ya.